Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kami Kebun Zuhdan, para pecinta tabu lampot, khususnya jambu kristal ya. Kita akan review perkembangan di bulan ketiga setelah kemarin pentil-pentil sedikit. Nah, ini sudah mulai terlihat ya hasilnya, masya Allah, putih bersih. Dan saya memang paling jarang saya bungkus karena nilai seninya juga saya perlihatkan. Jadi ya ada kebahagiaan batin, bukan hanya soal mau dimakan, cuman resikonya kadang-kadang bisa busuk. Cuman pengalaman sih, asal nggak bersentuhan dengan tanah atau batang atau jambu yang lain, biasanya dia nggak busuk. Jadi kalau seperti ini kan indah dilihat. Nah, ini sebenarnya sih udah bisa dipanen. Bisa dipanen ini sebenarnya, kondisinya udah bisa dipanen. Nah, oke. Jadi teman-teman, ini panen kedua ya, dan kemarin kita cangkok ya, ini dicangkok, kemudian ini juga dicangkok. Jadi ini uniknya ketika kita sudah punya bibit dengan usia yang udah lama dan batangnya besar, jadi kita lebih mudah dalam treatmentnya. Nah, dalam treatmentnya kita lebih mudah. Memang kayak ada sih hal-hal kecil juga yang perlu diperhatikan sih. Kemarin kan ini saya buang-buangin kan daun tuanya saya buang-buangin, kemudian sudah mulai muncul daun-daun yang muda. Nah, nanti kita mulai, kalau udah pada muncul, nah kita mulai buang-buangin lagi nih daun tuanya. Termasuk ranting-ranting susu itu juga nanti kita buang-buang. Nah, ranting susu, oke, kita buang-buangin. Nah, kondisinya seperti ini ya. Jadi biar sedap dipandang juga gitu. Nah, oke, ya kelihatannya sih sederhana ya. Cuma kalau kita nggak ada perawatan, ya ada juga sih dampak atau efeknya juga ada. Kalaupun kita biarkan saja nih di pot misalkan, bisa nggak? Bisa. Tapi kalau pohon tersebut terawat akan lebih bagus. Udah, yang penting kita siram-siram saja, bisa saja. Nah, kalau jambu kristal ini setahu saya penyakitnya sih kutu putih sama telur semut ya. Ada busuk akar. Biasanya itu faktor media tanam atau pot yang nggak dikasih lubang di bawahnya. Nah, oke. Nah, ini sebenarnya untuk memperindah saja. Kita pakai buat memperindah. Nah, ini yang daun-daun tuanya udah mulai kita buangin, termasuk yang di pangkal ya. Pangkal buat lebih cepat ini perawatannya. Oke. Nah, nanti kalau semuanya udah nyaman, udah hijau banget, nah biasanya pembeli tertarik. Kalau seperti ini kok daunnya jarang, biasanya seperti itu. Jadi ya memang kita usahakan biar daun-daunnya pada muncul, daun-daun yang lebih muda kan kelihatan hijau nanti. Nah, tapi saat ini setelah 3 minggu itu hampir 1 bulan dari pangkas, belum terlihat. Nah, kondisinya seperti ini ya. Tentang jambu kristal. Jadi kalau kan biasanya kalau kita beli kan rantingnya hanya lurus ya, kecil, ranting lurus, sudah daunnya nggak ada. Nah, kalau ini memang udah berbuah sekali, kemudian pernah kita cangkok,
lalu habis panen langsung kita pruning habis daunnya. Rantingnya banyak. Ini menandakan bahwa usianya udah lama, usianya udah kurang lebih 1 tahun ya, 1 tahun. Jadi teman-teman, kalau memang mau budidaya tabu lampot, carilah yang sudah karakternya seperti ini ya. Selalu saya ingatkan, batang besar usianya udah lama, batang besar baru fresh cangkok, beli online ya bisa, tapi kita butuh perawatan yang lama sih dan treatment khusus. Nah itu kadang-kadang butuh kesabaran. Biasanya sih kalau pembeli di tempat saya hampir nggak ada yang belinya seperti itu, pasti nyarinya yang daunnya udah kebentuk kemudian rimbun, nah buahnya ada. Kalau seperti ini juga saya ngirimnya nggak bisa, kecuali pembelinya memang datang langsung ke sini ya, bawa mobil tinggal diambil. Nah kalau buahnya masih kecil-kecil lah, sebiji kelereng, sebola bekel bisa. Seperti kemarin saya kirim ke Sumarekon Bekasi. Nah kalau seperti ini masih sulit. masih sulit. Kemarin sempat saya buahnya ada 5 ya, seperti ini gede-gede, ke Cimanggis Depok lewat Cilengsi Cibubur saya kirim. Saya udah bilang sulit Pak, udah nggak apa-apa, patah nggak apa-apa, ya sudah. Apa-apa ya, mungkin karena pembeli rata-rata gemes kalau ngelihat seperti itu, gemes ya, gemes kok bisa gitu loh. Nah, jadi ini uniknya tabu lampot, beda dengan bunga hanya sekedar menghasilkan apa ya, ya seperti itulah. Kalau ini kan bisa dinikmati juga hasilnya, jadi double kenikmatan. Double kenikmatan. Nah inilah tabu lampot istimewanya kita budidaya tanaman buah dalam pot seperti ini. Ya jadi sebenarnya sih kemarin karena sempat di polybag, jadi ya oke lah, nggak apa-apa. Tapi ini udah mau menunjukkan baktinya. Memang musim penghujan ini panas, hujan, jadi kadang-kadang daunnya agak kecil, pertumbuhannya agak lambat. Faktor musim. Tapi nanti kalau hujannya udah stabil, dia rimbun, pasti akan rimbun. Nah, kemudian yang sering ditanyakan sering rontok. Ya kalau rontok saya pikir faktor usia sih. Faktor usia, kemudian faktor batang, faktor akar. Jadi karena dia pengen pertumbuhan akar sama batang dulu, pembesaran. Jadi saya pikir wajar. Jadi kalau awal-awal itu kalau memang batangnya kecil, dipangkas saja. Anda pangkas saja. Nah, nanti pasti Anda akan mendapatkan hasilnya. Tinggal bersabar saja sebenarnya. Kalau rontok semua itu jadi persoalan. Pokoknya yang penting Anda rajin pangkas. Anda rajin pangkas saja udah. It's okay buat saya. Pasti nanti akan menghasilkan sesuatu. Nah, oke, demikian review mengenai secara umum tabu lampot jambu kristal ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih.